Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya sudah siap menerima pembelajaran kita kali ini. Ya, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA yang ada di tema 5 subtema 3. Ini subtema terakhir kita. Oke, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kalian siapkan buku temanya. Nah, kita mulai materi tentang ini tentang materi IPA-nya. Nah, tentang cahaya. Nah, kali ini kita mulai di halaman berapa ini? 98. Oke, seperti yang sudah kita baca atau pelajari minggu sebelumnya, minggu lalu, kalau cahaya itu punya beberapa sifat-sifat, diantaranya itu apa saja kemarin? Ya, dapat dipantulkan menggunakan apa? Cermin. Lalu ada lagi, ya dapat menembus benda bening, seperti contohnya ketika ada kaca. Nah, kaca atau mungkin benda bening seperti gelas. Nah, benda bening seperti gelas dan kaca itu akan meneruskan cahaya. Nah, jadi cahaya akan menembus benda itu. Kemudian ada lagi yaitu merambat lurus. Nah, seperti yang sudah kita tahu ketika kita memegang senter dan senter itu kita arahkan ke depan, nah, cahaya yang paling terang akan berada di depan. Sedangkan kalau senternya kita balik atau kita arahkan ke arah samping kanan, nah, maka cahaya paling terang juga berada di sebelah kanan. Nah, seperti itu dan lain-lain tergantung bagaimana kita mengarahkan senter tersebut. Oke, sekarang coba kita pelajari lagi tentang salah satu sifat cahaya. Bisa dibuka di bukunya halaman 98. Di situ ada sebuah bacaan singkat. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, ini Pak Bisno yang akan bacakan. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Surabaya, Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, ini penampakan mobilnya dan ini bisa kalian temui kalau kalian pergi ke Tugu Pahlawan, Museum Tugu Pahlawan. Nah, oke, itu berada di Tugu Pahlawan. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Nah, bisa kita lihat di sini. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Jadi spionnya kalau sekarang itu kita menemukan selain ada di dalam juga ada di luar. Tapi di mobilnya Bung Tomo ini tidak ada yang di luar. Bisa kita lihat di kiri dan kanannya tidak ada. Hanya ada di tengah di dalam mobil. Nah, salah satu bagian mobil yang terpenting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Nah, tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terhadap permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, oke, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari senter. Nah, senter bagiannya itu ada yang cekung. Nah, kalau kalian bingung cekung dan cembung atau datar, kalian bisa membandingkannya dengan mengambil sendok. Nah, bukan sendok garpu tapi sendok yang untuk makan nasi. Nah, di situ sendok itu punya bagian yang seperti ini. Coba kita baca di halaman 99. Cermin cembung, bagian cembung sendok atau spion. Nah, cermin cekung, bagian cekung sendok. Nah, bagian cembung sendok itu bagian di baliknya yang tidak kita gunakan untuk menaruh nasi atau makanan. Nah, sedangkan cermin cekung itu adalah bagian dalam sendok yang kita gunakan untuk menaruh nasi, untuk menyendok makanan masuk ke dalam mulut kita. Sedangkan cermin datar itu adalah
cermin yang biasa kalian gunakan untuk bercermin biasanya ada di kamar atau di ruangan ruangan yang ada di rumah. Itu yang biasa ada adalah cermin datar. Nah, kalau cermin cembung ini, nah seperti yang sudah tertulis di sini, selain ada di bagian cembung sendok atau bagian belakangnya sendok, itu juga ada di spion. Selain itu juga ada di tepian jalan. Nah, tepian jalan kalau kalian melihat di biasanya ada di pertigaan itu ada cermin. Nah, cerminnya besar belakangnya warna oranye dan di situ juga ada apa ya? Juga di depannya itu ada bagian yang melengkung. Oke. Nah, coba kita lihat cermin cekung yang ada di pinggir jalan. Atau cermin cembung bukan cekung. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa sih? Nah, kira-kira seperti ini. Ini biasa pasti kalian pernah lihat juga. Ini cermin cembung yang ada di tepi jalan. Nah, seperti ini. Ini fungsinya. Kira-kira apa tadi kalau cermin cembung itu apa sudah disebutkan atau belum tadi? Belum. Nah, kalau cermin cekung yang ada di center ada di center, ada di mana ya? Nah, di sini kan permukaannya cekung seperti sendok bagian dalamnya. Ini mempunyai manfaat untuk memfokuskan cahaya. Jadi, cahaya yang berasal dari lampu ini ketika dipantulkan ke cermin cekung itu bisa lebih jauh daripada kalau dipantulkannya ke cermin datar. Sedangkan kalau dipantulkannya ke cermin cembung, apa yang terjadi? Di sini kalau cermin cembung itu mempunyai sifat dia bisa menangkap cahaya lebih luas, atau dia bisa memantulkan dari permukaan yang lebih luas. Jadi di sini lebih banyak yang terlihat. Nah, gambarnya lebih kecil-kecil. Oke, setelah ini silahkan kalian lakukan percobaan dengan menggunakan cermin cembung, cekung, dan datar untuk membuktikannya. Kira-kira nama cerminnya apa? Kalian tuliskan juga. Kalian tuliskan bayangan yang dihasilkan. Misalkan kalau bayangan di cermin datar itu bayangannya sama saja, tidak terlihat lebih kecil atau tidak terlihat lebih besar. Sedangkan bayangan yang ada di cermin cekung itu terlihatnya kira-kira bagaimana di situ? Lebih sedikit atau lebih terbalik atau bagaimana, silakan dituliskan juga. Dan bayangan di cermin cembung, nah kira-kira bentuknya bagaimana? Apakah dia menjadi lebih kecil atau lebih besar atau bagaimana? Silakan nanti dituliskan sifat-sifatnya di sini. Itu kira-kira dari cermin. Nah, kita membicarakan tentang cermin. Nah, cermin itu selain digunakan di tadi ada di tepian jalan, ada juga di spion mobil motor. Nah, yang digunakan di situ adalah cermin cembung. Coba kalian amati setelah ini. Itu juga digunakan untuk memata-matai. Nah, memata-matainya di mana ketika ada yang namanya ini apa ya? Kapal selam. Nah, seperti yang kita tahu, kapal selam itu merupakan alat spionase atau alat yang digunakan oleh militer untuk menyelam di kedalaman agar tidak terdeteksi oleh musuh. Nah, di situ kapal selam kan menyelam di bawah. Jadi dia tidak bisa melihat ke atas. Nah, dari situ terciptalah yang namanya periskop. Nah, coba kita lihat lagi. Periskop kira-kira seperti apa bentuknya periskop itu? Nah, jadi seperti inilah bentuknya periskop. Nah, periskop itu jadi seperti ini, dia muncul ke atas permukaan air dari dalam air dari atas kapal selam seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerjanya periskop? Bisa kita lihat di sini. Di sini tadi mana ya? Oh, tidak, di bawahnya. Nah, di sini di halaman 114 bisa kalian lihat periskop itu. Periskop itu cara kerjanya adalah di sini. Di sini ada lubang
lubang. Nah, seperti tadi ada kacanya. Nah, di bagian bawah di sini juga ada lubang. Misalkan ini adalah air. Nah, air. Nah, dari bawah permukaan air ini, nah, ini akan dimunculkan sebuah apa ya? Sebuah alat, nah, muncul ke atas permukaan air dan di sini ada lubang atau ada lensanya. Nah, di sini lensa di sini akan menangkap apa ya? Menangkap pantulan dari permukaan di sini lalu dipantulkan ke cermin di sini. Ada cerminnya menghadapnya ke luar. Nah, jadi bagian yang dapat memantulkan cahaya ada di sini. Nah, ini. Nah, kemudian dari sini akan dipantulkan ke bawah. Nah, di bawah juga akan diberi cermin. Cerminnya menghadap ke atas. Nah, ini bagian yang dapat memantulkan cahaya ada di sini. Atau dapat memantulkan bayangan ada di sini. Nah, cermin yang ada di sini akan memantulkan bayangan yang ada di atas untuk bisa dilihat mata manusia dari bawah permukaan laut, dari dalam kapal selam itu tadi. Jadi mata manusia melihat ke arah cermin di sini. Cerminnya ini mendapat pantulan bayangan dari luar seperti itu. Jadi cara kerjanya yaitu menggunakan dua cermin yang saling berhadap-hadapan. Cermin menghadap ke bawah dan cermin menghadap ke atas. Nah, ini. Oke, coba sekarang kita akan melihat bagaimana kira-kira pemanfaatannya atau bagaimana proses pembuatannya. Nah, ini. Oke. Berikut adalah cara pembuatan periskop secara sederhana. Pak Wisnu akan tampilkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini adalah apa ya? Di sini itu alatnya tadi yang mengarah ke atas. Nah, lalu di sini terlihat kalau dia menggunakan cerminnya dihadapkan ke atas. Ini dari lubang itu langsung mengarah ke cermin. Kemudian di bagian sisi satunya juga diberikan cermin. Nah, cermin yang saling berhadap-hadapan. Sini. Dan cerminnya ini sejajar. Oke. Kemudian ditutup. Nah, oke, hanya seperti ini saja. Nah, ini periskop yang sangat sederhana dan supaya lebih terlihat lebih baik dikasih corong di depan cerminnya. Lebih fokus. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Di sini, nah, di sini cerminnya itu menghadap ke sini dan di bawahnya, nah, cerminnya seperti ini. Oke, melihatnya dari sini, cahaya masuk atau bayangannya masuk, terpantulkan di cermin. Cerminnya ini akan dipantulkan lagi ke bawah dan kita di sini misalkan ada matanya manusia bisa melihat ke arah cermin yang sudah memantulkan bayangan dari atas ini. Nah, apakah benar seperti itu? Coba kita buktikan di video yang satunya tentang pembuktiannya. Oke.
bisa kita lihat di sini cahayanya terlihat. Nah, padahal ini ada di atas, di bagian atas. Nah, Dalamnya terdapat sebuah cermin jendela, satu pasang bagian bawah dan juga pada bagian atas yang dipasang dengan kemiringan 45 derajat. Sehingga kami bisa melihat ada Nah, bisa kita lihat di sini kan tidak bolong. Nah, yang terlihat adalah cermin. Nah, cerminnya coba dilihat ini baik-baik, ada tangan di situ. Nah, tangannya kalau kita amati itu ada di atas sini. Coba. objek yang berada Nah, pada tangannya ada di cermin atas. yang ada di sebelah atas. Nah, Jadi seperti itulah cara kerja pada periskop sederhana buatan kelompok kami. oke. Jadi seperti itulah periskop. Nah, periskop itu merupakan sebuah alat optik namanya. Jadi alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya untuk digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan. Setelah ini silahkan kalian melakukan percobaan tentang cermin. Nah, cermin yang sederhana yaitu tentang sendok. Kalian akan memahami bagaimana sih sifat-sifat cermin. Kalau cermin cekung itu bagaimana, cermin cembung itu kalau memantulkan bayangan bagaimana, dan cermin datar itu bagaimana. Silahkan dilakukan percobaannya, sangat sederhana sekali, hanya butuh sendok dan cermin datar. Silahkan dilakukan dan ditulis kemudian dikirim lewat Teams. Nah, oke, sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.